Ingin tinggal di sana menikmati dunia, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Menikmati dunia dengan berkat Tuhan, kan salah. It's a big mistake. Tapi disitulah mulai pergumulan hidup. Itu dia. Kira-kira adalah mereka makan melalui Bapak gitu ya? Yes, that's right. Mata masih belum cukup. Kaki saya mulai timbul bernanah. Dari jempol kanan kiri, samping kanan kiri. Jadi ada 4 titik. Jadilah saya penjahat karena saya harus hidup dan saya menjadi manusia liar sehingga semuanya saya kerjakan. Saya bertambah jahat, terang-terangan merampok, melawan polisi. Saya belajar perdukunan supaya anti tembak, anti tikam sampai saya bisa menghilang. Sahabat, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini begitu hampa? Kita mengejar begitu banyak hal di dalam kehidupan, harta, ketenaran, jabatan, pengakuan, bahkan kenyamanan. Namun ketika semua itu kita dapatkan, justru kita makin merasa kehilangan makna hidup. Apakah mungkin kita begitu sibuk mengejar dunia sehingga kita jauh dari satu-satunya pengharapan sukacita dan damai yang sejati, yaitu Tuhan? Hal ini pun dialami oleh sahabat kita. Ia adalah seseorang yang harus hidup dalam masa kecil yang penuh dengan keterbatasan dan menghabiskan masa remajanya di dalam dunia yang gelap. Ia harus menghadapi kerasnya jalanan dan hidup tanpa arah yang jelas. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama kisah yang satu ini. Sekarang mah zaman sosial media, Bu. Iya. Si Riksan tuh, bapaknya tuh dukun, saudaranya tuh banyak, tau gak sih? Di sini udah terkenal dia. Saya dilahirkan oleh keluarga yang sangat miskin. Sebenarnya saya rasa saya bukan orang jahat dilahirkan. Tapi karena lingkungan dan tekanan tetangga, semua orang merendahkan saya. Gimana itu masa depannya ibu-ibu? Kok bapaknya Kristen, tapi kok bisa sih jadi dukun? Iya ampun, pantesan. Saya melarikan diri untuk merantau dan mencoba kehidupan baru. Capek kali, Bah. Ngantar lamaran sana sini nggak ada yang terima. Tapi tekanan-tekanan dalam kehidupan, pekerjaan juga tidak kunjung tiba. Rasanya saya merasa gagal. Ya, maaf ya. Nggak ada apa ya? Enggak ada, udah penuh. Ya udah, Pak. Ya. Kalau begitu terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat siang. Permisi, Pak. Siang, Ya, Pak. mari. Sial banget, capek. Apa lagi sini? Dompet. Dompet siapa ini? Nggak ada orang. Perasaan. Hah? Duit semua. Rezeki gua nih. Hah? Simpan. Udah ketahuan. Waduh, duitnya banyak banget. Wow, serius nih? Hah? Waduh, duit semua. Hah? Rezeki gua nih. Daripada gua capek sama kerjaan nggak terima, mending gua jadi orang jahat sekalian, ya nggak? Jadilah saya penjahat karena saya harus hidup dan saya menjadi manusia liar sehingga semuanya saya kerjakan. Minuman keras jadi kehidupan saya, judi jadi kehidupan sehari-hari. Bertambah jahat saya merantau Pangkalan Merandan. Saya tambah jahat merantau lagi pindah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya betul-betul jahat karena saya harus hidup. Saya belajar perdukunan supaya anti tembak, anti tikam sampai saya bisa menghilang. Karena saya sudah merasa luar biasa ini ilmu yang saya pegang ini. Saya pikir untuk apa hidup di Indonesia. Lalu saya merantau ke Singapura. Di Singapura karena tidak ada lagi kenalan siapa lu siapa gua. Saya coba mencari pekerjaan untuk jadi baik. Tapi saya tidak mendapatkannya.
Jalan lo. Saya bertambah jahat, terang-terangan merampok, melawan polisi. Sehingga saya bertemu dengan seorang gangster di Kepulauan Riau. Tetapi rupanya mereka sudah punya geng di Kuala Lumpur. Ayo, cepat. Ayo. Masuk semua. Ayo buka mobilnya. Masukin. Ayo, buruan. Ayo. Cepat. Tengoklah, macam perompaknya. Wah, polisi. Wah, Kabur. Ayo, bang, kabur. Stop it! Ayo, stop! Kejar. Satu kali, satu perampokan di keluarga kerajaan ya, bangsawan Malaysia. Kami melarikan banyak barang ya dan emas begitu banyak. Waktu kami keluar, kami sudah hitung pertukaran polisi, sip di sana. Waktu itu kami keluar, tetapi rupanya memang itu, saya bilang sial, tapi rupanya rencana Tuhan. Mobil kami kepergok dengan polisi yang mau sip. Saya dibawa pergi ke Kampung Pandan, tempat teman saya. Begitu masuk ke Kampung Pandan, sepi semuanya, luar biasa. Ternyata saya bilang berhenti. Taksi berhenti, polisi langsung sergap. Jangan bergerak! Angkat tangan! Ampun, Pak. Pak, salah saya apa, Pak? Rendang! Lepas saya, Pak. Tangan apa? Ya, wajar saya mendapatkan hasil perbuatan saya. Nah, begitu saya keluar negeri, ilmu menghilang saya nggak laku. (1977) di bulan Februari. Di dalam penjara, kerjasama dengan para pegawai, saya jual narkoba. Jadi bukan tambah baik. Dan kamar saya lampu merah siang malam, tidak boleh dipadamkan. Aku gak mau dihukum mati. Aku harus lepas dari sini. Aku tuh orang kaya. Pak, buka pintunya, Pak. Tolong, Pak. Aku gak mau dihukum mati, Pak. Tolong aku, Pak. Lalu dari mana pemerintah Indonesia tahu? Saya tidak tahu, tapi mungkin itu dari berita atau kedutaan. Saya tidak tahu, tetapi polisi itu datang ke penjara, investigasi saya. Ya memang dia semangati saya. Enggaklah, kamu nggak akan hukuman mati. Ya, tak usah putus asa ya. Sebulan kemudian saya sidang, ternyata memang diputuskan 7 tahun, tidak jadi saya hukuman mati. Puji Tuhan. Nggak ada dah tahu terima kasih sama Tuhan, mana tahu lah penjahat terima kasih sama Tuhan. Cuma senang aja karena terancam hukuman mati. Ternyata 7 tahun rasanya udah masih ada hidup kan gitu. Jadi nggak pikir terima kasih Tuhan, nggak ingat lah. Sampai kapan kayak gini? Kapan aku dibebasin ya? Jadi ketika itu Paskah, ada seorang teman masih sangat muda, dia dihukuman life sentence, seumur hidup. Namanya Peter Har, ya, Peter Har. Saya lihat dia enjoy. Aku mau nanya lah sama Yuni. Kok bisa enjoy ini sih? Padahal kan yuk diponis hukuman seumur hidup. Apa tak depresi kah? Padahal kan Yu ini masih muda. Gimana sih? Hai Indonesia, Yu cari Tuhan saja kah? Tuhan sudah kasih kamu sukacita. Kamu sudah bebas dari hukuman mati. Kalau you know lah. Nah kebetulan hari ini hari Paskah. Ayolah kita ke gereja. Ke gereja? Ngapain? Ngapain ayo ke gereja? Aku ini kan orang berdosa.
Tuhan gak mungkin menerima aku. Ngapain? Banyak sekali dosa-dosa yang aku perbuat di masa lalu. Percuma. Percayalah. Sesederhana itu, tapi karena sering-sering diajaknya, akhirnya aku satu kali itu ikut karena Paskah. Oke, kalau gitu saya ikut ya. Nah, ikut gitu. Dan pada saat puncak hari Paskah itu, kami mempersiapkan, saya udah mau ikut mempersiapkan untuk 600 narapidana di penjara, sedangkan kue yang disiapkan itu cuma 400. Semua agama. Diberanikan dibagi di pintu, termasuk saya membagikan walaupun saya baru ikut. Ternyata ada sisa 14 kalau nggak salah. 14 kantong. Ya, jadi saya sendiri bingung, kata mereka waktu itu mujizat apa mujizat ya, saya nggak ngerti. Ini mujizat terjadi. Sejak itu saya ikut dan puncaknya ketika saya penuh Roh Kudus. Waktu saya penuh Roh Kudus itulah puncak semuanya saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Sejak itu saya baca Alkitab. Penjara akhirnya saya manfaatkan menjadi training melayani. Setibanya di Pekanbaru, saya berdoa puasa 3 hari 3 malam. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi saya tidak tahu jalannya bagaimana caranya. Pagi itu juga saya bertemu seorang pendeta. Nah, saya lagi mencari ada yang ingin sekolah Alkitab untuk menjadi pendeta. Nah, kalau memang Rickson memang bersedia dan memang terbeban, boleh nanti tolong diisi biar nanti Amang yang akan urus untuk selanjutnya administrasinya ya. Serius Amang? Iya. Benar. Wah, puji Tuhan. Memang Amang aku sangat-sangat ingin sekali ingin masuk pendeta Amang. Lalu direkomendasikan. Inilah ya, nanti tolong diisi ya untuk formulirnya ya. Iya, baik Amang. Itulah ceritanya saya jadi pendeta itu. Itu program Tuhan luar biasa. Kepada rekan-rekan saya, jangan sampai salah tentang Tuhan. Kalau Tuhan bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup, memang aku jalani dan aku hidup benar dan aku temukan kehidupan. Baik di dunia ini, saya percaya surga menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada saya. Kepada rekan-rekan yang ada di penjara, jangan putus asa, aku dari penjara. Kamu hanya berapa tahun, aku terancam hukuman mati. Hei anak-anak muda dan teman-teman yang ada di rumah-rumah bordil, saya katakan kepada saudara, tidak ada jalan keluar kita selain Yesus Kristus. Ambil kesempatan yang masih Tuhan berikan ini. Jangan karena sakit kamu datang kepada Tuhan. Ya, jangan karena ada masalah kamu datang sama Tuhan. Baik-baiklah datang kepada Tuhan, mungkin kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima Yesus dan cari Tuhan dari awal. Semuanya pemirsa Solusi katakan, Tuhan berikan saya bukan hanya janji surga, tapi di dunia pun Tuhan berikan saya kelimpahan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar tentang kejatuhan, pertobatan, dan pemulihan. Sebuah bukti bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang yang mau datang kepadanya. Namun jika hari ini kamu sedang merasa lelah, letih, dan memikul beban yang berat, ingat kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Ada Allah yang peduli dan ada kami yang siap untuk mendengarkan ceritamu. Kamu tinggal menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan kami akan siap menemanimu dan mendukungmu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang menjadi pengusaha yang sukses di Amerika. Namun sepulangnya ke Indonesia, ia harus menghadapi serangan kuasa gelap yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang akan menceritakan dan menjadi bukti bahwa anugerah Tuhan sanggup menjangkau kita bahkan di lembah terkelampun. So please welcome Bapak Martin Peter. Shalom, Bapak Martin. Shalom.
Terima kasih. Terima kasih waktunya untuk datang ke Solusi hari ini Terima kasih. dan mau menceritakan tentang kehidupan Bapak Peter bersama dengan Bapak Martin bersama dengan Tuhan. Bapak Martin tadi bercerita bahwa masa remajanya juga sempat mencicipi karir sebagai pemain basket. Yes, that's right. Itu sejauh mana Bapak Martin ini berkarir di dunia basket? Oh well, saya kebetulan mungkin dilahirkan dari keturunan yang gila olahraga. Wow. Iya. Iya, jadi dari kecil saya udah, gila sama olahraga. Akhirnya mewakili klub di Kelapa Gading tepatnya. Kita sempat juara Jakarta Utara, masuk dan akhirnya suatu ketika saya dipanggil Prapon DKI Jakarta. Selesai saya kuliah, selesai main di Trisakti, ada coachnya saya. Waktu itu Pelita Jaya, mereka sempat ada sedikit masalah manajemen. Mereka bergabung dengan Citra Satria. Akhirnya digabungkanlah itu Citra Satria Pelita, CSP. Saya diundang, ikut latihan, dan dari situ desain main di Koko Tama. The end, ada sedikit masalah manajemen, saya cekcok dengan manajemen, tapi saya pikir itu jalan Tuhan. Saya selesai di situ, ternyata Tuhan bawa saya ke US. Oke, ya. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa dari karir basket, Bapak berangkat ke US untuk survive di sana, untuk bekerja di sana. Tetapi pada awal-awal mengalami struggle, harus bekerja serabutan satu dengan yang lain, tanpa ada bekal dari Indonesia. Nah, struggle apa yang dialami selama di sana? Oke. Sebetulnya ya saya sangat bersyukur sama orang tua saya, puji Tuhan ya, karena mama saya mendidik saya dan orang tua saya untuk kerja keras, harus jujur dan itu moral yang utama dan harus punya komitmen. Jadi sekalipun struggle itu karena ya kita sebagai imigran ya, nggak pernah punya pikiran mau kerja kantoran, berdasi duduk di belakang meja, nggak pernah. Dan itu yang Tuhan proses saya, namanya komitmen. Jadi saya selalu berpikir begini, sekalipun waktu saya masih hidup dalam dosa, tapi saya punya prinsip yang tertanam di hati saya. Berkat itu dari Tuhan. Dan selagi berkat itu datang, kita bukan kerja buat bosnya kita, atau manajer kita, atau buat perusahaan. Tapi kita bekerjalah untuk Tuhan. Lalu bagaimana pada akhirnya Bapak Martin ini mendapatkan posisi sebagai seorang CEO? Perjalanannya seberapa panjang dan apa yang harus dilewati itu? There's butuh sacrifice yang luar biasa. Saya waktu itu, pada saat itu after Labor Day 2001, jadi September 2 atau September 2 atau 3 ya, ada agent tenaga kerja nanyain saya, kamu mau kerja di perusahaan itu, warehouse? Saya tanya gajinya berapa? $750. Oh, that's better than mine. Dan dekat rumah kan, cuma 15-20 minutes away. Saya bilang, oke, I'll take it. Ya, saya mulailah organize tuh gudang warehouse-nya. Mempermudah operasional, caranya mereka pulling order. Bisnisnya itu mobile phone accessories, jadi all kind of accessories. Casing, charger, cable, you name it. Everything's there. Jadi akhirnya saya organize, ownersnya heran. Kok warehouse-nya kita berubah? Lebih rapi sekarang. Lebih rapi. Tapi itu kembali lagi, karena saya bekerja bukan bos saya bekerja buat Tuhan saya. Jadi saya organize semuanya rapi, mempermudah semuanya. 2 weeks after that, 9/11. And before 9/11, saya sudah diajak untuk attend to the show. Dan mereka percaya. Dari situ saya mulai dikasih kepercayaan yang melebihi dari director sales-nya. Karena barang harus saya yang hitung, price-nya harus saya yang hitung, semuanya saya yang hitung. Jadi sekalipun operational manager, warehouse manager, tapi saya punya otoritas untuk hold shipment dan semuanya. Dan kita pindah dari warehouse around 15,000 square feet, kita pindah ke 175,000 square feet. Perusahaan mulai bertumbuh dan menjadi besar. Dan luar biasa, we are like number 1 in United States. Consider number 1 aftermarket phone accessories United States. Dan puji Tuhan, saya di posisi yang sebagai leader. Akhirnya saya memutuskan, saya sempat buka perusahaan di US, tapi nggak lama karena diajak sama salah satu perusahaan yang lain. Akhirnya saya ninggalin itu semua, saya pulang Indonesia di 2012 Desember. Apa alasannya, Pak? Saya ingin meninggalkan semua yang ada di US, kembali dari nol. Akhirnya 2018 itu, akhirnya
Akhirnya saya beli rumah di sana di Bali. Ingin tinggal di sana menikmati dunia. Bukan untuk pekerjaan Tuhan. Menikmati dunia dengan berkat Tuhan. Kan salah. It's a big, big mistake. Tapi disitulah mulai pergumulan hidup. Itu dia. Karena di sana juga Bapak pada akhirnya merasakan ada gangguan, serangan dari kuasa gelap. Oh wow. Tapi puji Tuhan, saya masih ada sampai hari ini. Makanya saya sekarang ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Boleh ceritakan apa aja yang terjadi hari itu, Pak? Oke, long story short, 2019 akhir itu saya pulang dari China kerja, masuk 2020 COVID. Dari situ saya mulai drop, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Mata saya ditutupin, saya nggak bisa lihat HP, nggak bisa lihat laptop, nggak bisa lihat TV, nggak bisa. Berarti kan pekerjaan, kan saya kan kerja ada Office Jakarta dengan ada desainer, tapi untuk mengecek pekerjaan, email dan semuanya kan saya butuh Layar. Iya. Dari situ masih makan lapar yang berlebihan. Sorry, jadi kira-kira adalah mereka makan melalui Bapak gitu ya? Yes, that's right. That's right. Mata masih belum cukup. Kaki saya mulai timbul bernanah. Dari jempol kanan kiri, samping kanan kiri. Jadi ada 4 titik. 2 di jempol kaki saya, 2 di jempol kaki kiri. Masih belum cukup di situ. Yang paling buat saya kaget, tangan saya yang ini sama jari tengah, jari ibu bernanah juga. Saya heran, cek darah nggak ada apa, nanah keluar dari mana? Dan saya sampai sembelit. Wow, kalau sembelit itu nggak enak banget. Sampai kurang lebih 3-5 kali. Akhirnya istri saya harus panggil dokter dari IGD datang ke rumah untuk mengeluarkan. Wow, luar biasa. Saya sadar, ini semua karena dosa-dosa saya. Apa yang saya lakukan? Saya langsung berlutut di kamar, saya ambil Bible, Tuhan, saya minta ampun. Saya sudah banyak berdosa. Pergumulan sepanjang bertahun-tahun. Tapi Tuhan itu tahu isi hati kita, Tuhan tahu masa depan kita. Jadi kalau pada saat waktu itu kalau saya ditolong secara instan, mungkin iman saya dan pertobatan saya nggak seperti hari ini. Terakhir Bapak, buat sekarang sahabat solusi yang mungkin hari ini hidup dalam dosa yang tersembunyi. Atau mungkin mereka hanya sibuk mengejar dunia, mengejar kepuasan dalam hal-hal yang fana. Ada nggak satu pesan buat mereka? Oke, ini mohon maaf ya. Pesan saya, kita jangan cuma hanya mengejar berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberkati, tapi Tuhan juga ingin kita bekerja. Kita mau terlepas dari semua yang gak benar ini, yang fana atau dosa-dosa tersembunyi. Tinggalkan itu semua. Karena semua itu gak membawa damai. Iblis gak bisa bawa damai. Iblis gak bisa bawa kasih. Hanya Tuhan Yesus yang bawa damai dan kasih. Jadi mereka yang punya dosa-dosa tersembunyi biasanya ada pergumulan di dalam rumah tangga. Mungkin soal hubungan suami istri nggak terlalu harmonis. Mungkin sama anak nggak terlalu harmonis. Akhirnya mereka mencari hiburan di luar. Nah, dosa-dosa tersembunyi itu kita harus mengakui. Karena keterbukaan, pengakuan, itu adalah permulaan dari pemulihan itu. Tanpa ada perjuangan, bayangkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ada pengorbanan nggak? Sakit nggak? Tuhan Yesus dipukul, diludah, ditusuk, dipukul pakai bambu, difitnah. Sakit nggak? Ayolah kita lihat salib itu. Salib itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih tetap di dalam kegelapan, nggak mau masuk kepada terang, karena hanya teranglah yang melenyapkan segala kegelapan.
Jadi kalau kita masih di ruang itu berarti kita masih gelap. Jangan mau dijajah dan jangan mau dibohongi sama iblis. Melangkahlah dengan berani. Jangan takut karena Tuhan menyediakan semuanya. Melangkahnya, lepaslah semua yang gak benar di hadapan Tuhan. Lepas dengan berani. Jadi jangan mengeraskan hati. Pada saat Tuhan sudah mengetok pintu hati kita untuk ikut Tuhan karena Dia adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Bukalah hati kita biar Dia masuk tinggal dalam kita. Biar ada pemulihan yang benar-benar solid. Saya punya komitmen satu. Kalau kita mau radikal bertobat. Kalau saya sampai jatuh ke titik dosa-dosa yang saya lakukan itu sebelumnya, dosa zina, percabulan, saya minta Tuhan panggil saya sebelum saya perbuat. Itu komitmen saya. Dan kita harus berani. Kalau kita mau bertobat, harus ada komitmen. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya untuk menguatkan itu semua. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Sahabat, kita sering berpikir bahwa segala pencapaian kita, prestasi, harta, jabatan, ketenaran, dan bahkan pengakuan mampu mengisi hati dan membuat kita utuh. Namun pada dasarnya itu adalah kepuasan yang palsu yang ditawarkan oleh dunia. Tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan dan memenuhi hidup kita. Karena dalam hidup manusia ada sebuah kekosongan yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang fana. Firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seberapa besar pun pencapaian kita, bahkan ketika kita memiliki dunia ini, itu tidak bisa memenuhi hidup kita. Hanya satu yang bisa memenuhi seluruh hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena lewat pengorbanannya ia memberikan nyawa sehingga hari ini kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan makna. Hari ini mari bertobat, mari datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Dialah yang mampu membuat kita utuh. Hanya di dalam Dialah nilai hidup dan makna hidup kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami kehampaan dalam hidupmu, saya ajak kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa, sungguh kami sadari bahwa apa yang ditawarkan dunia ini hanya membuat kami merasa semakin hampa, membuat hati kami semakin kosong. Namun kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa satu-satunya pribadi yang mampu memenuhi kekosongan hidup kami adalah Yesus Kristus. Terima kasih karena pengorbananmu, terima kasih karena salibmu. Karena lewat salib Kristus kami diberikan hidup yang penuh makna. Hidup yang tadinya tidak ada arah kini punya makna yang baru di dalam Tuhan. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu sedang merasa beban hidupmu terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang menemanimu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Izinkan kami untuk berjalan bersamamu melalui musim hidupmu. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan menemani juga mendukungmu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, kamu tidak pernah sendirian, ada Allah yang setia dan ada kami yang siap untuk berjalan bersamamu. Sahabat, buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk Tuhan pulihkan. Dan melalui program ini kami melihat begitu banyak hidup yang dipulihkan melalui kasih Tuhan. Kami rindu kamu juga jadi bagian dari cerita pemulihan ini. Melalui dukunganmu akan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan kabar baik tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kamu bisa scan QR yang ada di layar kamu dan kami percaya satu kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan biarkan berkatnya berhenti di kamu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.